Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa fa'alul khairat la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat barokah umur, barokah waktu, kesempatan hingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Semoga amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan senantiasa memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya, mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sudah hari yang ke-23 hari ini. Berjalannya waktu, kita sudah di penghujung 10 akhir Ramadan, yang mana tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Ramadan bulan yang penuh dengan barokah, bulan sebagaimana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Segala permohonan hajat kita, doa kita dikabul oleh Allah. Amalan yang di bulan Ramadan ini sangat istimewa. Kita berpuasa di siang harinya, malamnya salat sunnah tarawih, lalu juga bertadarus Al-Quran. Dan lebih istimewa lagi di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad memperoleh malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, maka seakan kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Dengan kita satu malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa, berharap malam kemuliaan, dan Allah tetapkan kita memperoleh malam Lailatul Qadar, maka kita termasuk orang yang memperoleh keistimewaan dari Allah seakan beribadah 83 tahun 4 bulan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadar maknanya adalah kemuliaan. Al-Qadar juga maknanya adalah ketetapan. Al-Qadar juga maknanya adalah sempit. Artinya sempit di sini para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu memenuhi bumi. Sampai dalam satu riwayat kalau seandainya ada benda yang jatuh ke bumi, maka tidak akan mengenai bumi kecuali mengenai daripada tubuhnya malaikat
karena saking dipenuhinya para malaikat Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, sangat berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan siapa yang dikehendaki, begitupun Allah memberikan kehinaan siapa yang dikehendaki. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidup mulia atau mati dalam keadaan memperoleh husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Qadar artinya ketetapan. Bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan barokah, yang doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah tetapkan dalam cerita hidup kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita semua pasti akan kembali menghadap Allah. Kebahagiaan bagi orang yang saum, orang yang puasa. Kata Nabi, lisaimin farhatain. Bagi orang yang berpuasa memperoleh dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, di saat dia berbuka puasa. Lalu yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ruh berpisah dari jasad kita, dicabut oleh malaikat Israil. Kita mampu mengucapkan kalimatut thayyibah. Hati kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan memperoleh ketenangan jiwa, hingga Allah Subhanahu wa taala menyapa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa terus-menerus punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada cara untuk meraih ketenangan dalam hidup adalah bidzikrillah ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dimanapun, kapanpun, situasi, kondisi bagaimanapun, tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita ingat Allah, di rumah kita ingat Allah, di kendaraan kita ingat Allah, di pekerjaan kita ingat Allah. Itulah orang yang akan diberikan jiwa yang tenang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali wahai jiwa yang tenang di pangkuan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ridho diatur oleh Allah. Dia ridho tulus mencintai Allah, mengimani Allah, mentaati Allah, hingga pantas dia menyandang jiwa yang mutmainnah, jiwa yang istimewa, yang memiliki ketenangan yang luar biasa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah mendapatkan panggilan jiwa yang tenang, Allah sudah ridho kepadanya, maka insya Allah orang tadi alamat husnul khatimah. Ketika dia meninggal dunia, lalu dia dimandikan, dikafanin, disolatkan, diantarkan, jasadnya dimasukkan ke liang lahat, maka amalnya sudah siap menanti di sampingnya, akan memberikan jawaban dan akan membela. Karena sesungguhnya amal salehnya itulah yang menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ada di sampingnya, saumnya ada di sampingnya, zakatnya, sedekahnya, infak, zikir, tilawah Qur'annya ada di sampingnya. Lalu bertanya si mayit, "Mahada, siapa ini?" "Ana amaluka salih." Aku adalah amal kebaikanmu semasa hidup di alam dunia. Maka dia senyum, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang memperoleh raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba Allah di alam barzah memperoleh nikmat kubur, maka sampai terus mengikuti fase-fase berikutnya di padang mahsyar dalam keadaan aman, di siratal mustaqim dalam keadaan aman, dihisab dalam keadaan aman. Maka insya Allah
Allah pun akan menetapkan dirinya berada di dalam Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi bagi orang yang banyak dosa, banyak maksiat, ketika dia masuk di alam barzakh, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Bisa enggak ya Allah kau tangguhkan aku 1 jam aja ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Fa saddaqa wa akum minas salihin. Harta saya banyak ya Allah, belum saya tasarrufkan di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Aku belum sempat dekat dengan orang-orang baik. Dan aku belum sempat menjadi orang yang baik. Dia minta ingin dikembalikan 1 saat aja untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, 1000 sayang, pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah kesempatan kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berakhirnya Ramadan sebagaimana janji Rasulullah, "Kayyaumi wa waladatu ummuh." Dia selesai Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir dalam keadaan bersih, tanpa dosa dan noda. Inilah janji dari Nabi kita Muhammad SAW. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan keberkahan kepada kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatan muslimin wa rabbikir warham wa anta khairul rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyil karim wa ila batil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhahu was-sahabati ajma'in wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa wa ba'du. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Ya Allah, berkahi umur kami, berkahi kesehatan kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi anak keturunan kami, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah rahmah, anak keturunan kami saleh dan salehah. Ya Allah ya Rabbal alamin, jadikan Ramadan ini ya Allah Ramadan yang terindah ya Allah, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sudah kami lalui ya Allah. Izinkan kami untuk memperoleh malam Lailatul Qadar ya Allah. Kuatkan iman, Islam dan amal saleh kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha